siang Bu. Siang. Begini ya Bu ya, saya di sini berkaitan dengan tugas saya sebagai CKP, kemudian ini berkaitan dengan tugas modul 3.1. Saya ingin bertanya-tanya ini sama Ibu sebagai kepala sekolah. Saya ingin mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana sih pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah. Jadi dalam hal ini saya ingin belajar hanya dari Ibu. Iya, terima kasih Pak Kris. Sebenarnya sama saja saat mungkin pas banyak guru yang mengambil keputusan, mungkin siswanya siswa mempunyai problem, siswa si B mempunyai problem, sama saja kita gimana cara memutuskan. Jadi kita lihat dulu titik permasalahannya di mana. Ini dari hal yang terkecil saja mungkin dari saya ya. Kadang ada guru yang berdua gitu ya, itu menghadap ke saya, Bu ini kita mau lomba misalnya, kita mau lomba misalnya gerak jalan gitu ya. Jadi yang satu minta formasi yang seperti ini, kemudian yang satu minta formasinya seperti ini gitu. Kemudian satu lagi dalam hal latihan aja, saya mau latihannya gimana kalau kita di luar, sementara kami kan ada gedung yang dingin lah gitu ya. Bu nggak aja Bu di tempat ini aja, di aula misalnya, di aula aja Bu, yang satu minta di luar, yang satu minta di aula. Terus saya tanya, yang penting dari teman-teman itu kan ada positifnya semuanya, positifnya di mana, kita pertimbangkan juga itu Pak. Jadi kalau di luar mungkin dengan panas, dengan situasi mungkin siswa bagaimana gitu, tapi kan itu bisa membuat kekebalan kita dan lain-lain. Sementara yang kita di dalam kan bisa dingin, lebih sejuk, mungkin kita latihannya juga lebih lama karena situasinya kan lebih menyenangkan di dalam gitu. Tapi tetap kalau di luar itu kan kita nanti lombanya di luar, tidak hanya di dalam gitu. Nah kita sebenarnya bisa mencoba, sudah belajar di luar, kalau di luar itu gimana, panasnya bagaimana, jaraknya bagaimana, itu lebih nyata gitu daripada di dalam gitu. Nah hal mungkin itu hal yang sekecil, sebenarnya itu bukan hal yang terlalu rumit ya, mungkin itu hal yang sepele, tetapi tetap saya senangnya mereka tetap bertanya dan kita bisa mengambil keputusan secara bersama-sama, mana yang lebih baik kita putuskan bersama. Ya udah, akhirnya kita ambil keputusan. Sebagian kita saat hari apa kita bisa di dalam, saat hari apa kita memang harus di luar, seperti kita harus saat lomba seperti nyata gitu, seperti nyata saat kita seolah-olah kita sudah mengikuti perlombaan tersebut. Nah jadi hal itu yang sering terjadi. Saya yakin semuanya juga akan mengambil keputusan yang sama gitu. Nah ketika Ibu sebagai pimpinan kemudian mengambil keputusan tersebut, kira-kira ada nggak misalnya faktor-faktor atau orang-orang yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini? Kemudian apabila ada, prosedurnya seperti apa sih? Jadi gini, itu kan contohnya itu aja ya, yang sepele itu tadi aja. Kan ada dua kawan yang memang sudah saya kasih mandat untuk melaksanakan hal tersebut, lomba tersebut. Akhirnya karena sudah kesepakatan kita ambil ya dari itu tadi, dari pimpinan lah ya, pimpinan kelompok itu tadi gitu. Karena memang jadi saya ini dulu, mereka menyampaikan, kemudian saya ambil solusinya gitu. Jadi sesudah dari saya ke mereka, ke pemimpin kelompok tadi, dari kelompok tadi langsung menyampaikan ke teman-teman. Jadi Ibu mengambil keputusannya seperti ini, gimana teman-teman? Oke, setuju gitu. Seandainya memang mereka masih ada kesulitan atau mungkin ada beban, biasanya mereka akan menghadap lagi. Baru kita ambil keputusan yang bisa membuat mereka melaksanakannya dengan baik. Nah, ketika menemui sebuah misalnya problem atau dilema yang lainnya misalnya Bu ya, selain itu mungkin ya, kira-kira selama ini nih ada hal-hal yang menjadi tantangan nggak sih Bu dalam pengambilan keputusan? Akhirnya suatu keputusan kan membutuhkan yang satu benar, yang satu seharusnya benar juga gitu. Nah, kira-kira tantangannya apa? Ya ada, pasti ada, banyak yang mungkin
seringnya pas saat kita rapat, kebetulan kini kan di sini kan juga sering dipakai orang lain juga ya, untuk online itu kan sering sekali gitu ya. Itu mungkin ada, Bu, ini sebaiknya ini sebaiknya hari ini jangan dulu, ini hari berikutnya bisa, nah misalnya itu kan juga gitu. Selain itu ada juga misalnya ya yang pasti yang sering-seringnya itu waktu rapat gitu ya, saya minta teman-teman misalnya ngambilin aja tentang pengambilan tentang P5. Nah itu saja, itu yang simpel juga. Walaupun saya sudah manggil, saya minta dibentuk koordinatornya, fasilitatornya, kan tetap kita masih ada apa, harus ada yang dimusyawarahkan di situ. Dan teman-teman kalau sudah tidak bisa apa ya, mungkin masih dengan mempunyai argumen masing-masing, itu kan yang mereka kira-kira pilihannya yang mana yang tepat gitu ya. Nah itu memang betul, memang harus ada tantangan, tapi kita tantangan itu selama kita bisa melaksanakan dengan baik, insya Allah, apalagi kita tamu bersama, insya Allah itu kecil sekali, sedikit lah ya tantangannya. Jadi yang kita ambil keputusan mana yang lebih bagus, yang mana bisa dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan di sini siswa bisa atau tidak, siswa bisa melakukan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, berapa yang harus dikeluarkan, kira-kira sekolah mampu atau tidak. Kemudian sebelum ke siswa, guru kan harus mumpuni dulu, guru harus bisa dulu bagaimana fasilitator ini akan menyampaikan ke anak-anaknya. Jangan sampai fasilitator menyampaikan tetapi dia tidak tahu apa yang akan disampaikan gitu. Jadi itu yang suka ini, Bu, sebaiknya ini, Bu, gimana, Bu, kalau evaluasi misalnya kita mengambil dari sini, kita mengambil dari sini, selalu saya tanyakan apa plus dan minusnya di situ. Kalau memang sama-sama plusnya si A lebih banyak daripada si B, kita ambil yang A gitu. Ternyata lebih positifnya, keuntungannya lebih besar dari yang A, walaupun sama-sama bagus gitu ya. Tapi kita tetap harus bisa memilih gitu, mana yang paling bagus ya. Ini suatu pembelajaran bagi saya nih, Bu ya. Jadi saya nanti bisa mengetahui bagaimana sih dalam mengambil keputusan sebuah problema, walaupun belum menjadi seorang kepala sekolah, tapi di sini dituntut bahwa seorang pemimpin pelajaran bukan hanya kepala sekolah, guru pun juga sudah menjadi pemimpin pelajaran. Jadi saya bisa mencontoh nih hal-hal seperti ini yang telah dilakukan. Nah, kira-kira, Bu, dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan itu, menurut Ibu apakah itu sudah dianggap yang paling efektif nih dari cara mengambil keputusan itu gitu, Bu? Gini, jadi ada beberapa hal ya Pak ya, misalnya ada beberapa hal sesudah keputusan selesai, kita ada keputusan, ada ketuk palu ibaratnya begitu, atau ada teman yang tadi sudah menghadap dengan gimana, Bu, seperti ini, begitu saya ini selesai, ada beberapa yang memang oh ya itu kok kayak ini ya, itu kayaknya perlu diperbaiki ya, kadang kan seperti itu. Tidak semuanya langsung itu keputusan yang mutlak, yang sangat bagus, yang sangat efektif, itu tidak semuanya gitu. Tapi beberapa memang memang ini adalah keputusan yang paling baik, itu juga ada. Tapi begitu selesai ada beberapa yang memang harus kita perbaiki lagi, ada juga seperti itu. Apa tergantung materi, tergantung masalah, tergantung keputusan apa gitu. Ternyata begitu kita timbang-timbang, begitu sudah selesai, oh iya ini kan lebih bagus, ini ditambahin ini. Nah yang tadi misalnya tadi ada ini nih, ada yang dia sebutkan, ternyata ini manfaatnya cuma kecil, ya udah kita hilangkan aja, misalnya seperti itu. Perlu ada ini lagi perlu ada diulang lagi namanya ya. Jadi perlu ada evaluasi. Nah itu jangan lupa, itu evaluasi selalu ada gitu. Begitu ini yang kita sampaikan, kita kemarin gimana, oh ya ternyata lebih baik seperti ini ya gitu. Nah kalau mereka setuju biasanya ya, oh ya Bu bagus seperti ini, nah, nanti ada tambahan lagi seperti itu ya. Terima kasih sekali, Bu ya, atas waktunya, jadi atas apa yang disampaikan, menginspirasi bagi saya nih nanti untuk kedepannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan, kemudian apa yang ditempuh oleh Ibu dalam langkah menyelesaikan masalah, itu saya dapat mencontohnya gitu. Jadi saya punya inspirasi, oh begini, ternyata begini nih menghadapi masalah seperti ini. Jadi terima kasih sekali waktunya, saya mendapatkan Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan
ini CGP ini kan sedang bersinar ya, banyak sekali teman-teman yang apa ya, banyak pengawas Kepsek itu diambil dari itu ya. Mudah-mudahan bisa tambah berkembang, bisa menyukseskan program ini. Mudah-mudahan nanti ada CGP-CGP lain yang akan muncul ya. Ibu kalau begitu saya pamit Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.